Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya, tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Diprediksi akan kalah dari Indonesia dan menjadi juru kunci pada Piala Asia. Supporter timnas Thailand saat ini mulai khawatir dan mempertanyakan keputusan pelatih yang dinilai terlalu banyak mengandalkan gerbong pemain senior ketimbang memberikan panggung regenerasi bagi talenta muda. Kekhawatiran tersebut kian nyata melihat kondisi fisik skuad yang mulai jompo karena mayoritas dihuni pemain berusia di atas 30 tahun. Hal ini terbukti dari rentetan hasil buruk pada laga uji coba bulan Juni ini, di mana Thailand tak mampu meraih kemenangan di kandang. Akibat performa yang mulai mengkhawatirkan ini, beberapa pundit dan pengamat sepak bola memprediksi Thailand akan hancur lebur di dasar klasemen fase grup Piala Asia. Hal ini juga makin diperburuk dengan sepinya prestasi Thailand dalam 8 tahun terakhir di turnamen kelompok umur, di mana peta persaingan usia muda di Asia Tenggara justru jauh lebih didominasi oleh Indonesia dan juga Vietnam. Nonton pertandingan. Oke, jadi kalau kita bicara soal Thailand, sebenarnya secara peringkat FIFA mereka jauh di atasnya Indonesia, teman-teman ya. Bahkan untuk Asia Tenggara hanya ada 2 negara yang masuk 100 besar, yaitu Thailand dan juga Vietnam. Tapi kalau melihat beberapa pertandingan belakangan ini, justru berbanding terbalik dengan peringkat FIFA mereka, di mana 2 kali pertandingan di FIFA Matchday kemarin itu Thailand tidak mampu menang. Lawan China tidak menang, saya lupa satu lawan siapa, itu pun imbang, teman-teman ya. Nah, berbanding terbalik dengan Indonesia. Secara rank FIFA, Indonesia itu ada di 118 sekarang. Tetapi dari 2 hasil uji coba kemarin di FIFA Matchday, kita menang meyakinkan. Menang 3-0 lawan Oman, menang 1-0 lawan Mozambik. Ya, jadi tidak heran kalau banyak pengamat sepak bola yang bilang nanti di Piala Asia Thailand bisa jadi babak belur dari Indonesia, karena mengingat hasil positifnya Indonesia kemarin di FIFA Matchday dan hasil kurang memuaskan yang didapat sama Thailand. Ya, Indonesia kalau kita lihat rata-rata usia mereka, pemain-pemain timnas kita itu mungkin sampai 30 tahun saja atau 29. Nah, kalau Thailand itu mereka bahkan ada yang sampai 37 kalau tidak salah. Si Terasil Dangda, salah satu pemain paling senior di Thailand, itu masih bermain. Makanya dipertanyakan nih sama netizen-netizen Thailand, bisa tidak bersaing dengan Indonesia? Toh kita di kandang sendiri saja tidak mampu menang lawan Cina, apalagi nanti lawan Indonesia di Piala Asia. Oh iya, lawan Kuwait kemarin mereka, teman-teman, itu pun tidak mampu menang. Padahal lawan mereka Kuwait itu jauh di bawahnya Indonesia rank FIFA-nya, teman-teman. Jauh sekali, tapi mereka tidak sanggup menang, apalagi lawan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri akan satu grup dengan Thailand, Qatar, dan juga Jepang. Dimana kita tahu negara-negara ini secara kualitas oke, mungkin ya kita tidak bisa ragu gitu. Mungkin oke lah ya. Tapi Indonesia juga punya kualitas yang sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi menurut saya di Piala Asia nanti Indonesia bisa bikin kejutan. Indonesia sangat-sangat bisa buat Jepang kerepotan, buat Qatar kalah, buat Thailand juga kalah. Yakin saya dengan kualitas pemain yang ada sekarang, komposisi pemain yang ada sekarang, sangat yakin saya malah. Kenapa negara dengan ratusan juta penduduk justru gagal lolos ke Piala Dunia? Ekonomi Inggris bilang jumlah penduduk ternyata bukan jawabannya. Menurut Stephen Szymanski, kesuksesan sepak bola ditentukan kombinasi fasilitas, investasi, kemampuan menemukan bakat, dan pengalaman panjang membangun budaya sepak bola. Jadi populasi besar saja tidak cukup. Kenapa? Ya betul, anggapan bahwa populasi besar itu tidak cukup bawa satu negara ke Piala Dunia itu betul. Kenapa? Karena ada negara kecil yang populasi penduduknya itu sedikit, kecil, itu justru bisa lolos Piala Dunia. Salah satunya kemarin ada Curaçao, ada Cape Verde juga. Nah, Indonesia, kita negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang ratusan juta orang ini, kenapa sih tidak bisa lolos Piala Dunia bertahun-tahun? Berulang kali mencoba tapi selalu gagal. Kemarin hampir saja ke sana tapi gagal lagi. Ya, kembali lagi. Kita harus punya pemain yang berkualitas. Kita harus punya fasilitas olahraga yang mumpuni, khususnya di bidang sepak bola. Kita harus punya scouting yang moncer, yang oke. Jadi bakat-bakat yang ada itu di scouting dengan sangat hati-hati. Nah, di Indonesia kalau menurut saya belum sampai ke situ. Ya, semoga ke depannya dengan target kita ke Piala Dunia 2030 ada perbaikan nih.
ya kan, mulai dari akar rumput, dari kelompok umur sampai ke seniornya. Ya, semoga lah, kita harap memang PSSI punya gebrakan baru untuk mendongkrak performa dari timnas Indonesia. Kalau targetnya Piala Dunia ya harus jor-joran dari sekarang. Tidak bisa kita hanya mau lemas-lemas, hanya mau mengharapkan 1-2 pemain, tidak bisa. Ya harus dibina dari sekarang. Kelompok umur sampai ke senior itu harus punya visi misi yang sama. Bahkan fasilitasnya kalau bila perlu, khususnya sepak bola, itu ditingkatkan lagi. Ke daerah-daerah misalnya, ya kan. Ke Asprof, Askap, itu diperhatikan lagi supaya fasilitas-fasilitasnya itu ya semakin bagus, ya otomatis minat bermain sepak bola dan ya kita punya bakat pasti akan dengan sendirinya itu akan tercium sama scouting. Ya kita harapnya seperti itu teman-teman. Semoga ya teman-teman ya, kita harapnya. Bahaya buat timnas, kini sudah 10 pemain naturalisasi bermain di Liga Indonesia. Menyusul bergabungnya Sandy Walsh ke Persib, kini sudah ada 10 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di Liga Indonesia. Nama-nama 11 seperti katanya. Tom Hay, Eliano Reinders, Shane Patinama, Jordi Amat, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jens Reven, Dion Marks, hingga Mauro Zylstra kini membela klub-klub seperti Persib, Persija, Dewa United, dan Bali United. Di satu sisi, kualitas Liga Indonesia jelas meningkat. Namun di sisi lain, banyak yang khawatir para pemain ini tak lagi merasakan ketatnya persaingan di kompetisi Eropa. Lantas, apakah kepindahan massal ini akan berdampak pada performa timnas Indonesia di level internasional? Atau justru menit bermain yang lebih banyak akan membuat mereka semakin tajam? Menurut kalian, ini kabar baik? Dari naturalisasi sudah ada pro dan kontra ya kan. Ada yang bilang nanti bakat-bakat lokal kita semakin redup segala macam. Kemudian setelah dinaturalisasi jadi warga Indonesia, mereka yang selalu bermain di luar dengan kata kerennya diaspora, itu rupanya kembali ke Liga 1 Indonesia. Terhitung bukan hanya 10 sebenarnya. Tambah Ragnar Oratmangun itu sudah 11 pemain. Ya sebenarnya ada Sirus Margono, cuma Sirus belum pernah main untuk timnas teman-teman. Jadi terhitung resmi itu hanya 11 ya. Sudah 11 pemain diaspora yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Atau dengan kata lain kembali bermain di Liga 1. Memang ada pro dan kontra. Bahkan kemarin rame soal ada salah satu konten kreator yang ya katanya terlalu tendensius dengan satu klub di Liga Indonesia. Cuma ya kita lupakan itu. Yang penting sekarang begini teman-teman. Pertanyaannya, apakah ketika mereka main di Liga 1, apakah kualitasnya akan menurun? Ya bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya maybe yes, maybe no. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau dia bermain di Liga 1 dan dapat menit bermain yang bagus atau menit bermain yang banyak, oke. Mungkin secara kualitas pasti ya terjagalah performanya. Ketika dipanggil ke timnas, walaupun dia bermain di Liga 1 perform. Tapi kalau dia tidak dapat menit bermain di Liga 1 kan percuma juga. Iya kan? Ketika dipanggil ke timnas, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada contoh beberapa pemain nih yang ketika mereka dari liga luar kembali ke Liga 1 itu tidak dapat menit bermain. Kurang lah, katakanlah ada Rafael Struijk. Dan akhirnya apa? Tidak pernah lagi dipanggil ke timnas. Ya, salah satu contoh buruknya itu. Ya, contoh bagusnya, maksudnya dampak bagus atau impact yang bagus untuk Liga Indonesia. Ya, ada pemain-pemain berkualitas, kualitas Eropa yang merumput di Liga 1 dan itu menambah value dari Liga 1 itu sendiri. Dan otomatis semakin banyak orang yang mau nonton Liga 1 karena ada pemain-pemain ini yang labelnya adalah label timnas. Itu salah satu keuntungannya. Kerugiannya kembali lagi, mohon maaf nih, bukan kita mau menjelekkan soal Liga 1 terlalu jelek atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat, ada di peringkat berapa sih Liga 1 ini khususnya di Asia Tenggara atau Asia lah katakanlah, lebih besar lah. Ada di peringkat berapa sih? Sedangkan kita menuntut pemain-pemain diaspora ini atau pemain-pemain keturunan kita naturalisasi ini tetap bermain di luar supaya performa mereka itu terjaga, kualitas mereka terjaga. Ya terserah, itu mereka punya hak ya teman-teman. Kembali lagi, mereka mau bermain di liga manapun termasuk di Liga Indonesia, di klub manapun, itu haknya mereka. Kita tidak bisa batasi. Tidak ada satu orang pun yang bisa batasi karena itu mereka punya hak. Mereka mau main di liga mana, klub mana, itu mereka punya hak. Tapi kalau kita bisa kritik ya kan karena takutnya serba salah ya teman-teman. Tapi ya bodo amat lah, tidak penting kan begitu kan. Intinya kita kritik dulu lah. Bermain di Liga 1 otomatis ya secara kualitas liga
tidak terlalu mumpuni. Liga Thailand mungkin oke lah, ya. Atau liga-liga yang lain lah di luar Thailand, mungkin di Liga Jepang, Liga Korsel atau apapun itulah masih oke lah. Tapi di Liga 1 secara kualitas ya masih boleh dibilang ya belum terlalu sempurna. Itulah kenapa banyak orang yang sedikit kecewa ketika ada pemain-pemain diaspora yang awalnya bermain bagus di luar, ataupun katakanlah mereka cukup dapat menit bermain di luar, mereka memilih untuk kembali ke Indonesia. Kita tidak tahu motivasinya apa, tetapi ketika mereka kembali ke Indonesia dan bermain di Liga 1, banyak orang yang kecewa. Tidak sedikit juga, banyak yang kecewa. Kenapa sih mereka memilih untuk main di Liga 1? Apakah karena uang? Ya kan, kita juga tidak tahu, ya kan. Tetapi sekali lagi wajar menurut saya kalau ada orang yang kecewa, ada orang yang mengkritik. Ini bukan soal klub mana, Persija, Persib, Dewa atau apapun itu, no, tapi soal kualitas liganya. Kalau kualitas liganya setara dengan Liga Thailand, atau katakanlah lebih tinggi lah, katakanlah ya, setara dengan Liga Jepang, oh kita mau pemain-pemain ini. Justru kita berharap mereka main di Liga Indonesia. Tapi kan kita tahu Liga Indonesia peringkatnya seperti apa sih, kualitasnya bagaimana. Itu yang dikecewakan sama supporter. Tapi terlepas dari semua kontroversi, semua pro dan kontra yang ada, kembali lagi, kalau mereka kembali ke timnas, dipanggil ada Timnas Day, Garuda Calling, kita tetap dukung mereka. Siapapun yang dipanggil sama John Herdman, mereka adalah orang-orang Indonesia yang siap berdarah-darah membela Indonesia di lapangan. Itu hal positifnya yang harus kita akui bersama. Keren lah. Calon lawan Timnas Indonesia babak belur di Piala Dunia 2026. Dua calon lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2027 baru saja menunjukkan nasib yang sangat kontras di Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Jepang kembali membuktikan statusnya sebagai raksasa Asia setelah sukses menahan imbang Belanda dan tampil luar biasa dengan menggulung Tunisia 4 gol tanpa balas. Namun di sisi lain, Qatar justru babak belur setelah dibantai Timnas Kanada 6-0 tanpa balas. Ya masih mending Jepang lah ya, masih sampai 32 besar gitu, walaupun akhirnya juga pulang ya, ketimbang Qatar yang ujung-ujungnya dibantai dan jadi badut di Piala Dunia. Nah ini membuktikan teman-teman bahwa calon lawan kita nanti di Piala Asia ya tidak seberbahaya yang kita pikirkan. Ya mereka tuh berbahaya karena mereka punya uang. Mereka tuh berbahaya kalau mereka itu bermain di rumah mereka. Tapi ketika mereka itu keluar kandang, ada di tempat yang netral, tidak mengikuti tradisi mereka guling-guling, minta cek VAR dan lain sebagainya, mereka tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi sekali lagi untuk supporter Indonesia, yakinlah bahwa Qatar dan Thailand nanti akan jadi ayam sayurnya timnas Indonesia. Untuk Jepang pun saya rasa kita jangan terlalu takut lah. Kita lihat kemarin di Piala Dunia juga ya, mereka ya kalau boleh dibilang ya tidak semengerikan yang kita bayangkan sebenarnya. Makanya ada anggapan dari warganet Indonesia, hanya orang Indonesia lah yang menganggap Jepang itu berbahaya, Jepang itu jago, padahal kalau naik level ke Piala Dunia mereka itu tidak ada apa-apanya. Tapi kembali lagi untuk regional Asia, mereka sang raja terakhir dan kita selalu kalah dari mereka. Walaupun pernah menang 7-0 di tahun tidak enak. Vietnam nggak terima Indonesia pilih GBK. Mereka bahkan menuduh keputusan ini dibuat khusus untuk melemahkan skuad mereka. Media Vietnam menilai Indonesia sengaja memanfaatkan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno dan dukungan puluhan ribu supporter demi menekan mental pemain mereka. Padahal PSSI menyebut keputusan itu murni menyesuaikan lawan dan kondisi stadion. Ya suka-suka kita lah, kita yang punya stadion, ya kan. Kita yang punya supporter. Kalau takut bilang saja ya, jangan terlalu banyak alasan. Mainlah selayaknya laki-laki gitu kan. Jangan terlalu banyak alasan, giliran nanti kalah ya ngomel sana ngomel sini, bilang Indonesia curang lah segala macam lah. Janganlah gitu ya. Ya kita lihat saja nantilah di Piala AFF Vietnam ini bisa apa lawan Indonesia, karena mereka terlalu omong besar ini, mereka terlalu bacot. Mereka terlalu ya over lah ya. Mereka pikir Indonesia ini batang pisang kali. Jadi kita lihat saja nanti mereka itu bisa apa lawan Indonesia. Dan ya nanti di akhir bulan Juli ini ada Piala AFF. Indonesia akan ketemu dengan Vietnam. Ya, semoga Indonesia juga main bagus, karena pemain-pemain yang dipanggil sama John Herdman ini pemain-pemain senior juga. Nanti ada kolaborasi dengan pemain-pemain junior kita. Ya, semoga dapat hasil yang terbaik dan
kita bisa juara Piala AFF tahun ini ya teman-teman ya. Kita dukung terus timnas Indonesia, semoga berjaya juara Piala AFF, juara juga FIFA ASEAN Cup, masuk semifinal Piala Asia, lolos Piala Dunia. Oh, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Kita berharapnya seperti itu. Semoga mimpi kita bisa jadi kenyataan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.